Shalom, hari ini kita akan renungkan kitab Yeremia pasal 51. Teksnya ayat 20 sampai 40. Dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 20 sampai 33. Babel yang tadinya palu gudang bagi Tuhan itu akan dibalaskan segala kejahatan yang telah mereka lakukan terhadap Sion. Paragraf yang kedua ayat 34 sampai 40. Penduduk Sion memohon pembalasan kepada orang Kasdim tentang Tuhan akan melakukan pembalasan untuk mereka. Babel akan dikeringkan. Kesimpulannya, Babel yang pernah palu gudang senjata perang bagi Tuhan akan menggulingkan dari bukit batu dan menjadi tempat tandus yang kekal. Mereka akan dipukul dan diinjak-injak seperti tempat pengirikan oleh raja-raja Media. Penduduk Sion yang seperti mangkuk yang kosong mau memohonnya pembalasan kepada orang Kasdim. Tuhan akan melakukan pembalasan untuk mereka. Babel akan dikeringkan. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Tuhan telah menghancurkan bangsa-bangsa, memusnahkan kerajaan-kerajaan dengan Babel, palu gudangnya. Kedua, Tuhan akan membalaskan kepada Babel segala kejahatan yang telah mereka lakukan terhadap Sion di depan mata Israel. Ia menjadi lawan Babel yang disebutkan gunung pemusnah. Ia akan menghancurkan tangannya kepada Babel, akan membuatnya menjadi gunung api yang telah padam. Bumi berguncang dan bergetar sebab Tuhan lancangkan terhadap Babel untuk membuat negeri Babel menjadi tempat tandus yang tidak berpenduduk. Ketiga, Tuhan akan memperjuangkan perkara Yerusalem dan akan melakukan pembalasan untuk Yerusalem. Ia akan mengeringkan lautnya dan akan mengerangkan sumber airnya. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Babel tadinya adalah palu gudang bagi Tuhan, senjata perang. Babel menghancurkan dan memunaskan bangsa-bangsa negeri-negeri. Tetapi Babel adalah seperti tempat pengirikan pada waktu orang menginjak-injaknya. Sedikit waktu lagi akan datang waktu panen baginya. Kedua, Yerusalem, penduduk Sion, berkata bahwa aku dimakan habis, dihamburkan oleh Nebukadnezar, diletakkan seperti mangkuk yang kosong. Ia menelan aku seperti ular naga. Ia memenuhi perutnya dengan penganakku dan anak-anak. Ia membuangkan aku. Biarlah penggaganya dan penghancurkan atasku tertimpa kepada Babel. Biarlah darahku tertimpa kepada penduduk negeri orang Kasdim. Dan Tuhan tetap mendengarnya perkataan mereka itu. Aplikasi hari ini. Pertama, jangan menjadi sombong sekalipun kuasanya begitu besar dan mempengaruhinya kepada banyak orang. Akuilah semuanya dari Tuhan dan Anda sendiri sebagai palu gudangnya. Kedua, percaya janji Tuhan yang akan membalaskan untuk Anda. Dan jangan usaha akan membalaskan dengan tangan Anda sendiri. Daripada apapun kita harus ingat, prinsip Tuhannya begitu kuat. Namun Tuhannya begitu kuat, tetapi juga Tuhan kasih sayang kepada orang-orang Israel dan kepada umatnya. Namun orang Babel hanya kuat saja, tidak ada kasih sayangnya. Sehingga mereka dihabiskan demikian itu, dihukumkan demikian itu. Akhirnya PR praktek hari ini. Serahkan semua kesuksesan dan kuasa kepada Tuhan, supaya tidak menjadi penyebab kesombongan. Ya, memang kesuksesan dan kuasanya menjadi penyebab kesombongannya. Dan membalas dendam hanya melalui Tuhan. Jangan usaha untuk membalas dengan tangan sendiri, sesuai dengan keinginan sendirinya. Kita harus berhidup, harus melakukan di dalam prinsip Tuhan. Sekalipun prinsipnya kuat, harus orang-orangnya menerima
dengan kasih sayangnya. Itu harus seimbang di hadapan Tuhan. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.